Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi di studio podcast SMA 1 Demak bersama saya Khairul Rozak, host studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di waktu siang hari ini, kaitannya dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Dan kebetulan siang hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Demak. Kita siapa dulu narasumber kita? Kurniawan Hidayat, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Iwan? Alhamdulillah. Iya. Apa kesibukannya saat ini Mas Iwan? Ya, selain kumpul-kumpul koordinasi sama teman-teman di KNPI, kegiatan rutin ya masih bekerja di salah satu BUMD di Demak ini. Oh, di mana tepatnya kalau boleh tahu itu? Dekat alun-alun, Mas. Oh, dekat alun-alun. Kalau tidak salah, Bang Jateng ya? Iya. Iya. Ini kita bicara Mas Iwan kaitannya dengan kepemudaan, karena bulan ini ada momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, tadi Mas Iwan sedikit menjelaskan kesibukan ya saling berkoordinasi di KNPI ya? Yeah. KNPI itu apa Mas, kalau bisa diceritakan pada pemirsa podcast? Ya. Saya mau mulai dari sejarah berdirinya KNPI. Iya. Jadi dulu pertama sebelum Indonesia merdeka itu ada gerakan-gerakan pemuda, pertama yang didirikan oleh Budi Utomo yang menjadi tonggak kebangkitan pemuda Indonesia. Kemudian ada kumpulan dari organisasi ekstrakurikuler kampus, itu ada 5 besar itu. Yang pertama HMI, PMII, GMNI, PEMKRI, dan satunya apa ya lupa, Pemuda Katolik kalau nggak salah. Nah itu dia membuat kumpulan yang embrio menjadi berdirinya KNPI. Jadi dulu namanya Perkumpulan Pemuda Cipayung. Nah di situ itu tahun 1972. Jadi itu awal embrio berdirinya KNPI. Kemudian berjalan 1 tahun setelah itu baru mereka bisa mengembangkan sayapnya kemana-mana. Itu baru mulai muncul KNPI. Jadi KNPI lahir itu di 1973, 23 Juli. Nah, KNPI lahir. Nah, KNPI ini apa? KNPI ini adalah wadah himpunan, tempat berhimpunnya OKP-OKP. Jadi di masyarakat ini organisasi kepemudaan yang istilahnya resmi gitu ya. Resmi itu berdiri di atas nama OKP. Itu banyak sekali, seperti kalau di Banomnya NU itu ada GP Ansor, ada IPNU, IPPNU yang putrinya, dan itu yang Muhammadiyah juga ada pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang di partai juga pemuda-pemuda partainya seperti AMPG, kemudian di Golkar, kemudian GPK di P3, kemudian di PDIP, Banteng Muda Indonesia, BMI lah, itu kita semua berkumpul di situ. Dari beberapa OKP itu kita berhimpun jadi satu, menjadi satu kesatuan namanya KNPI itu. Nah itu kegiatannya juga berbagai macam ya, karena itu kumpulan dari OKP berlatar belakang bermacam-macam ya Mas. Untuk yang pentingnya kita itu adalah ikut membantu pembangunan pemerintah dan juga mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang poin pentingnya seperti itu. Kalau berarti wadah berhimpunnya OKP-OKP, berarti di situ sudah misalnya batasan usia yang aktif di OKP-OKP yang berhimpun di KNPI itu ada batasan atau memang tidak ada batasannya Mas? Kalau sebagai anggota KNPI di OKP, kalau OKP punya ADART itu sendiri Mas, setiap OKP punya ADART. Kalau di KNPI itu sebagai, terutama yang sebagai pengurus dia, itu memang sesuai Undang-Undang Kepemudaan, itu usia
di bawah 40. Nah, itu kalau sudah di atas 40 kan tidak pemuda lagi. Iya. Mungkin kalau dia berhimpunnya di OKP-nya, terus kemudian jadi anggota KNPI masih bisa. Tapi kalau untuk pengurusannya, jadi pengurus itu yang mungkin ada batasan usia, kualifikasi tersendiri gitu ya. Iya, betul. Yang barangkali yang sudah di apa ini Mas Iwan, yang sudah program-program yang sudah berlaksana di KNPI dalam bangun pemerintah di Demak khususnya apa Mas contoh konkretnya barangkali? Kita kepengurusan saya itu dilantik di akhir 2019. Kemudian alhamdulillah di 2020 kita ada banyak kegiatan yang notabene mandiri kita sendiri, kita dari maksudnya mandiri itu dananya gitu. Gotong royong. Dari teman-teman sendiri itu juga. Kemudian ada yang kita kerjasama dengan pemerintah, yaitu dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang sesuai program kerja kita. Untuk yang kita kerjasama dengan Dinpora, jadi Dinpora sebagai pengguna anggarannya, kita kerjasama pelaksananya dengan KNPI itu di 6 kecamatan kita melakukan seperti bedah musola, tapi cuman memang belum seberapa Mas. Nah, belum seberapa. Karena memang pemerintah itu tidak. Biasanya kita menangnya kan semangatnya. Ya, betul. Ada beberapa memang setelah kita stimulan seperti itu. Dari mereka terus menambahi Mas. Nah gitu. Kita cuma stimulan, ini kita survei musola yang mungkin agak kurang bagus ya, kita tambahi fasilitasnya, mungkin tambah kipas angin supaya badannya lebih tenang, adem gitu. Kemudian ada yang renov tempat wudhu juga, itu juga ada. Itu ada di 6 kecamatan. Kita pilih gitu. Kemudian swadaya Mas KNPI itu sendiri ya? Kalau yang ini yang kerjasama dengan Dinpora. yang kerjasama dengan Dinpora. Kalau yang mandiri itu dari teman-teman kita Saweran ya. Itu pas pandemi kita melakukan baksos di itu Mas, yang tenggelam kena rob itu. Sayung Bedono gitu. Bedono ya. Kebetulan Pak Lurah Bedono juga pengurus KNPI. Jadi kita bisa mudah akses ke sana. Nah, kita dibantu transportasinya sampai ke rumah Bu siapa yang tinggal satu tok itu Mas, di desa Senik, dusun Senik itu nggih. Bu siapa itu kita sampai diantar ke situ juga. Terus kita juga ngasih bantuan ke rumah-rumah yang dekat makamnya Mbah Mudakir. Nah, itu yang masih kerabat ya nih, masih kerabat Mbah Mudakir keturunannya. Nah, itu kita baksos di situ. Itu pas Ramadan Mas. Jadi wah, luar biasa dirasakan semangatnya. Memberi bantuan sama puasa di tengah lika-likunya perjalanan ke sana ya. Beratnya itu. Tapi kan pemuda Mas. Iya. Model semangat. Betul. Ya, dari kalau model semangat itu tidak ada kata yang tidak bisa kita lewati kan gitu ya. Iya. Kita Ramadan itu kita tanya gitu. Itu salah satunya Mas ya. Tapi yang program mandiri yang jenengan sampaikan tadi Saweran tadi ya Mas ya. Ini Mas, kita masuk ke tema kita 28 Oktober itu Sumpah Pemuda. Tadi yang jenengan sedikit sampaikan sejarah KNPI awal dan seterusnya. Apa Mas kira-kira menurut jenengan makna dari Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober itu? Sebenarnya dari apa semangat 28 Oktober di tahun-tahun awal sampai dengan sekarang itu memang sedikit bergeser ya, sedikit memudar. Pemuda-pemuda sekarang itu lebih memang kebanyakan lebih ke acuh tak acuh dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hanya mereka-mereka yang sudah tertata sejak dari mungkin bangku sekolah, kuliah. Maksudnya tertata itu dalam organisasi. Pengalamannya maksudnya. Sudah tertata pengalamannya di organisasi SMA, kuliah. Nah, itu pergerakan-pergerakan itu yang masih bisa kita hidupkan lagi, kita bangun bersama-sama. Tapi mayoritas pemuda ya seperti itu. Kita apalagi yang sekarang ya. Kita lihat ya mereka santai-santai, main gadget. Nah, apalagi sekarang pertemuan kemarin ya masa pandemi kita pertemuan kan masih jarang, kita masih pakai
virtual ya, online sih. Makanya kan ya itu semakin apa ya, gregetnya semakin kurang. Nah, ini juga tantangan bagi kami di KNPI untuk paling enggak kita bisa menggerakkan potensi yang ada di kita. Jadi OKP kita dulu yang kita berdayakan, kita gunakan supaya mengisi semangat Sumpah Pemuda ini. Nah, nanti kalau mereka sudah sebagai agen perubahan, padahal itu tadi ya, sampean pemuda itu agen perubahan pastinya. Pemuda itu sebagai agen perubahan, tapi mereka kan tidak semuanya sebagai agen perubahan. Tetap ada orang-orang tertentu yang memang berpotensi sebagai agen perubahan. Nah, ini nanti bisa menggait teman-temannya, menjadikan apa ya? Paling enggak itu mengisi sektor-sektor apa yang mereka ahli gitu. Nah, itu dilokalisir maksudnya ya. Kalau memang mereka ahli dalam berentrepreneur, nah itu kita bisa kembangkan entrepreneurnya gitu ya. Seperti kemarin kita juga untuk entrepreneur kita kerjasama dengan Perindak. Perindak. Ya, kita datang pelatihan tata boga. Ya, yang datang juga banyak cowoknya, Mas. Program KNPI dengan Perindaknya. Dalam rangka tadi untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa entrepreneur tadi ya. Ya, itu salah satunya kegiatan kita untuk menumbuhkan entrepreneur. Ya, itu tadi kalau yang saya amati semakin agak berkurang ya semangat pemuda sekarang. Nah, mungkin harus ada triggernya nih, siapa gitu yang tokoh pemuda yang bisa menggairahkan gitu ya. Iya. Jadi lah terus sejauh ini memang baru sebatas itu atau untuk menumbuhkan kegairahan pemuda tadi, karena memang pemuda itu ya banyak harus disentuh gitu loh. Kalau tidak disentuh tidak Mas Iman. Kalau di KNPI ya kita masih sebatas di pengembangan teman-teman OKP, kemudian untuk teman-teman OKP juga bisa memberikan masukan, memberikan contoh untuk kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagai agen tadi ya, agen perubahan supaya tidak masuk dalam suasana teknologi yang menyesatkan itu betul. Dengan adanya kemajuan teknologi tapi malah mereka menjadi tidak kreatif tapi malah lebih ke bermain gitu kayak. Nah, ini Mas Iwan, kalau tidak salah kita mengenal ada 3 Sumpah Pemuda yang masih kita ingat ya kan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia yang mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kira-kira apa Mas yang makna dari bertumpah darah satu tanah air Indonesia? Ya, ini intinya kan kita NKRI berarti kita sebagai pemuda juga harus wajib menjaga kesatuan kita dari berbagai budaya dan agama. Kita Indonesia ini negara beragama tapi bukan negara agama. Negara beragama tapi bukan negara agama. Ya, jadi kita ada 6 agama resmi. Agama yang diakui oleh pemerintah. Jadi dasar kita itu adalah keberagaman, kebinekaan. Nah, itu yang menjadikan unik Indonesia daripada tempat-tempat yang lain. Daripada negara-negara lain gitu. Walaupun kita Muslim nomor 1 terbesar. Tapi kita tetap menjaga kerukunan beragama, toleransi. Dan ini yang juga sebagai tantangan Mas, karena 5 tahun ke belakang ini memang agak itu gemburan-gemburan untuk intoleransi intoleransi betul itu semakin banyak. Nah, ini makanya kita untuk daerah terutama di Demak ini, alhamdulillah kalau di Demak kondusif nih Mas. Dari kegiatan-kegiatan yang intoleransi tersebut sebenarnya kita kondusif karena memang mayoritas di kita agamanya juga kuat, kemudian manut Pak Kiai ini alhamdulillah juga baik-baik semua. Stakeholder dari pemerintahan, dari semua stakeholdernya juga mendukung suasana jadi kondusif seperti ini. Jadi makna dari Sumpah Pemuda itu memang berbagai aneka ragam suku, budaya, agama
mesti harus dijunjung tinggi oleh para pemuda gitu ya. Ya betul. Karena kita meneruskan pejuang dulu. Pejuang dulu membentuk negara itu sebagai negara kesatuan NKRI. Nah, kita juga harus tetap menjaganya utuh sampai sekarang. Kalau dulu Mas, peran pemuda itu kan mesti melawan penjajah jelas. Betul. Ya kan? Nah, sekarang kalau menurut Mas Iwan sendiri mestinya peran pemuda yang saat ini tuh yang bagaimana, Mas? Itu tadi kita lihat potensinya gitu, Mas. Kalau memang seperti di tadi siswa SMA 1 ini ada yang berprestasi. SMA 1 Demak maksudnya, ya, SMA 1 mana? Ya. Oh iya, SMA 1 mana? SMA 1 yang Dempet, tadi saya lihat leaflet podcastnya berprestasi di Popda gitu. Iya. Nah, itu juga salah satu untuk berjuang di pemuda di masa sekarang. Ya, karena kita kan nggak mungkin kita berperang dengan orang luar negeri kan sekarang nggak ada. Jadi kita berperangnya ya mengisi kemerdekaan ini, Mas. Dengan potensi-potensi yang ada. Termasuk salah satunya lewat kejuaraan tadi. Iya, potensinya di olahraga. Seperti alhamdulillah ini PON Demak kan juga ada yang beberapa yang mendapat medali ya. Dayung sama apa ya, lupa saya satunya. Dan pemuda juga ya? Jelas kalau itu. Nah, itu yang barangkali ada kesempatan untuk mengikuti event, Mas. Yang tidak memiliki event, Mas, yang misalnya mesti peran pemuda yang bagaimana, Mas? Yang tidak itu kan ada seleksi dan seterusnya. Nah, yang biasa-biasa saja pemuda yang kampung-kampung kan banyak, Mas. Mestinya mereka harus mengisi ruangnya seperti apa, Mas? Biar supaya punya kontribusi juga untuk mengisi dan menjaga warisan leluhur Sumpah Pemuda tadi. Kalaupun mereka tidak berprestasi di bidang olahraga, mungkin mereka bisa di kesenian, mungkin mereka ada yang punya ahli melukis atau itu beberapa saya lihat di sini sanggar-sanggar lukis juga ada sekarang nih, ada sekarang lebih tertata juga. Kemudian mungkin ya minimal berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, tidak membuat rusuh, bikin onar, itu minimal itu udah cukup, Mas. Kalau dia memang nggak bisa punya potensi apa-apa, minimal dia berbuat baik. Minimal itu tadi ya, tidak membuat suasana dan kegaduhan itu ya. Menjaga kondisivitas di lingkungan terkecilnya. Ya, karena begini, Mas, memang pemuda ini kan temperamennya kan tinggi. Betul, temperamen sensitif, temperamen tinggi, dan juga suka ikut-ikutan. Itu kan biasanya kan kalau ada misalkan geng apa itu nanti terpengaruh mudah ikut, dan ya itu karena pemuda itu apa ya, jiwanya masih labil tadi, masih belum tertata, jadi ingin mencoba ketika di sana rasa ingin tahunya dan rasa ingin cobanya tinggi. Nah, ini mestinya dibawa ke yang suasana positif gimana, Mas? Menurut Mas Iwan itu sendiri? Kalau di tingkatan seperti yang saya tahu di tingkatan desa-desa itu wadah kepemudaan juga sudah ada, Mas. Apa itu, Mas? Tertata dari sejak pemerintahan terdahulu Karang Taruna. Oh iya, ini Karang Taruna ini sebagai wadah kepemudaan yang ada di desa. Nah, ini embrio desa Karang Taruna ini juga nanti pasti akan sedikit banyak itu membantu pemberdayaan pemuda di desa. Di wadah Karang Taruna ini. Kalau yang di desa-desa pasti ada. Pasti, karena memang Karang Taruna itu ya memang sejak dulu punya peran serta bagaimana pemberdayaan pemuda. Itu memang kerjasama dengan pemerintahan sih. Pemerintah desa. Dinsos gitu. Dinsos pemerintah desa. Berarti memang berarti peran OKP, peran KNPI, peran seperti Karang Taruna itu sangat urgen ya untuk di dalam kerangka untuk pemberdayaan pemuda tadi. Sedikit banyak pasti ada pentingnya itu. Dari OKP, kemudian Karang Taruna Desa, pasti sedikit banyak pasti berkontribusi terhadap pengembangan pemuda. Kalau pemuda itu tadi berarti kalau tidak ikut terlibat di kepemudaan, tidak ikut dalam, berarti minimal tadi tidak membuat kegaduhan dan keonaran gitu ya. Karena begini, Mas, ini kampung, kalau di kampung itu Mas Iwan, ada kalau dulu sebelum pandemi ada yang itu kan tingkat resistensi gesekannya kan tinggi antar
bidat desa dan seterusnya ini kan sangat ini. Betul. Nah ini hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita minimalisir ya gitu. Biasanya mereka yang suka berantem di musik-musik itu sebelum hari H itu sudah cyber di medsos. Nah harusnya dari pemuda-pemuda itu yang dari Karang Taruna mungkin bisa ya elek-elek temennya lah, mengingatkan temennya, nonton aja, nggak usah tidak perlu ribut. Jadi, ngapain kan, kita kan butuhnya hiburan, joget bareng, ini mati bareng, nggak usah ngapain gelut, malah rugi sendiri gitu. Itu tidak, zaman sekarang nggak perlu gelut ya pemuda ya. Kalau dulu masih banyak mas, kalau sekarang ya barangkali sekarang berkurang ya karena kondisi alam juga mendukung. Karena corona ya. Nggak tahu nanti kalau sudah ini, tapi mudah-mudahan pemuda gini ya. Nah, mas, ini pemuda kita lihat kan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kalau tidak salah, ini kan banyak mas, melatih keterampilan melalui BLK. Oh iya. Iya, itu apa bagian daripada bisa meminimal dan membentuk bagian daripada peran pemuda tadi juga Pak? Betul, pastilah mas. Itu kan dari yang setahu saya dari Dinaker Dinaker itu punya program BLK. Itu dari setiap desa dipilih berapa orang untuk ikut melakukan pelatihan di BLK itu. Nah, harapannya dengan dipilihnya beberapa orang itu pemerintah juga ikut membantu mengurangi kenakalan anak-anak muda itu. Jadi dilatih keterampilan tertentu yang nantinya bisa menunjang untuk kelangsungan hidup. Mungkin yang pernah saya lihat itu juga untuk berbengkelan juga ada. Kemudian termasuk tadi yang disampaikan tata boga, menjahit. Betul seperti itu yang dimungkinkan bisa untuk menjadi pegangan hidup. Nah, jadi kan kalau memang pemuda tersebut tidak ada aktivitas di rumah. Betul, gitu ya. Biasanya memang biasanya dari desa itu milih yang masih belum bekerja mas, jadi masih serabutan atau itu masih dipilih. Kalau mereka yang sudah kerja di pabrik atau apa ya sudah sibuk dengan sehari-harian mereka tadi. Karena ini mas, pemuda ini kan juga masih usia produktif dan masih usia belajar untuk ilmu di pondok-pondok pesantren ini kan masih banyak. Berarti mestinya memang pemuda ini harus memaksimalkan potensi yang ada di dirinya masing-masing itu ya mestinya ya. Ya, sebenarnya itu kemudian harus ada arahan-arahan dari senior-seniornya. Kalau mereka di pondok itu dari ustadz-ustadznya ya. Sekarang kan pondok juga. Maksudnya arahan itu besok kalau kamu terjun ke masyarakat, kamu seperti mengembangkan apa yang kamu dapat di pondok. Biasanya kan kalau saya lihat saya pernah sebentar di Ataslim, itu juga ada alumni Ataslim. Ya sebentar mas. Oh, sebentar. Alumni Ataslim. Lah kan sebentar lama ya? Nggak kerasa itu. Itu saya ikut kalau pas puasa. Oh, berarti bukan santri kalong. Oh, santri kalong. Tapi apapun yang namanya kan pernah di pondok pesantren. Lagi mana pengalaman? Itu kan juga dilatih entrepreneur dari mereka-mereka yang berminat itu diajak bekerja ya real bekerja. Di pondok itu dulu ada usaha kayu, kemudian air minum, terus koperasi. Nah itu kan melatih para santri untuk berwirausaha. Menumbuhkan jiwa entrepreneur tadi ya. Berwirausaha juga. Nah itu kan jadi selain agamanya dapat juga dunianya juga dapat. Itu nanti yang bisa untuk persiapan. Nanti kalau santri-santri ini sudah lulus kemudian terjun di masyarakat real, dia bisa sedikit banyak membawa efek kebaikan dari ilmu yang didapat di pondok itu. Itu yang di pondok. Salah satunya yang di pondok seperti itu. Kalau boleh tahu hanya di Ataslim atau ada kalongan yang lain, Mas Iwan ini?
Kalau Ini yang waktu di pondok itu waktu masih statusnya masih siswa pelajar, atau mahasiswa? masih siswa. Oh, siswa mana kalau boleh tahu? Dulu saya waktu SMP. Oh, SMP. Ji. Jadi SMP sudah diminta oleh bapaknya untuk Ya, di sate kantong di atas lem. Iya, di saat Ramadan itu. Kalau boleh tahu, bapaknya ini kan ya pernah Demak satu ya? Iya, almarhum Pak Yani ya. Iya, sangat sangat terkenang sekali saya dengan waktu demo itu dirangkul. Iya, Tahun berapa, Mas? saya 2003 sampai 2008 kuliahnya, tapi di antara itu kan beliau menjabat. Sebelum itu, jadi kalau ada IMADE, Ikatan Mahasiswa demo ke pendopo dirangkul Mas, mintanya apa kan gitu. Karena memang pemuda itu kan sukanya demo waktu itu. Sekarang ya masih Mas. Iya, tapi demonya sekarang tidak seanarkis dulu. Karena tadi transformasi aspirasi, dan sekarang media banyak untuk menyampaikan aspirasi apa yang jadi tuntutan kita gitu. Jadi pemuda sekarang ya demo anarkis itu ya kuno jarang, lah, kuno kan lebih mengedepankan komunikasi. Komunikasi. Iya. Barangkali yang ingin disampaikan Mas Iwan kaitannya dengan bagaimana pemuda saat ini dan yang akan datang mestinya seperti apa di bawah tantangan era globalisasi seperti ini. Idealnya, nah menurut Mas Iwan? Idealnya ya kita tunjukkan apa yang bisa kita perbuat untuk minimal orang di sekitar kita, kemudian mungkin meningkat ke daerah kita, apa yang bisa kita berikan. Nah, itulah yang menjadi tantangan, menjadi sebagai apa ya, pemuda harus seperti itu. Jadi jangan hanya kita menunggu menerima atau menunggu gitu ya. Berikan ide-idenya, berikan prestasinya kepada orang di sekeliling atau daerahmu itu. Walau sekecil apapun itu ya. Jangan membuat kegaduhan minimal tadi ya. Betul. Itu sedikit kegiatan baik, perbuatan baik, tapi kalau semuanya seperti itu kan daerah menjadi kondusif, Mas. Karena salah satu tidak kondusifnya salah satunya peran pemuda juga ya. Betul. Kita lihat tingkat kriminal tinggi juga biasanya pemuda. Biasanya pemuda tadi, karena yang tadi barangkali tidak banyak melakukan aktivitas, kegiatan, dan pergaulannya salah, lingkungannya kurang tepat, itu ya. Jadi masih seperti itu. Asik sekali nih Mas Iwan. Sayang kita dibatasi waktu karena jenengan juga harus kembali ke kantor lagi. Betul Mas. Terima kasih banyak atas kehadiran di studio podcast. Sama-sama. Kalau boleh tahu Mas Iwan dulu SMA mana? Sini Mas. Alumni. Betul. Alumni tahun berapa kalau boleh tahu? Saya lulus tahun 99. Lulus tahun 99, masuk 97. 96. Oh, masuk 96. Iya, 96. Lulus 99. Jadi SMA 1 IPA atau IPS? Dulu IPA Mas, alhamdulillah, tapi kuliahnya IPS. Nah, bedanya ekonomi. Oh, IPS ekonomi. Iya. Bedanya apa dulu dengan sekarang? Kalau menurut jenengan siswa-siswa. Siswa era jenengan dan siswa era sekarang. Ya, kalau siswa dulu itu memang di SMA 1 Demak maksudnya yang kita bahas. Itu memang apa ya? Kalau saya lihat sekarang ekstranya kan tumbuh berkembang pesat gitu. Luar biasa banyaknya SMA 1 Demak. Betul, kalau dulu ya cuman masih ada olahraga, kemudian komputer itu di awal-awal. Pas saya masuk ada ekstra komputer, setelah berjalan 2 tahun nggak ada. Itu kelebihannya sekarang di ekstra-ekstra yang bisa menambah kompetensi tadi karena sebagai bekal untuk kompetensi nanti ya setelah lulus ya. Itu positif ya berarti. Bagus banget di SMA 1. Kenangan apa yang paling indah di SMA 1 Demak? Atau yang paling pahit lah? Pahit itu apa ya Mas? Ya paling dulu tuh ada Pak Guru baru namanya Pak Karyanto. Oh, Pak Karyanto. Iya. Sekarang sudah senior, tapi zaman saya itu kan baru. Sekarang wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Apa yang menjadi pengalaman dengan beliau itu? Itu kalau pas Pak Karyanto masuk kita malah keluar. Atau sekarang itu diprank gitu ya. Yang cowok-cowok terutama Mas. Iya. Masuk. Ayo, setengah. Gak metu. Asiknya di situ. Ini berarti seperti bernostalgia di sekolah sendiri ya, alma maternya.
bangunan fisiknya luar biasa, sudah bikin saya pangkling. Waktu masuk tadi. Nah, terutama yang depannya ya, Iya, fasad karena depannya baru je. Filosofinya seperti kerajaan Majapahit. Iya. Satu kata Mas Iwan, komentar studio podcast SMA 1 Demak. Lanjutkan, kembangkan. Lanjutkan dan kembangkan. Iya. Ya. Terima kasih Mas Iwan atas kehadiran di studio podcast SMA 1 Demak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Mas, salam buat ibu, bapak guru, bapak kepala sekolah Iya. dari saya. Dan junior-juniornya. Iya. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, obrolan santai tapi serius kaitannya dengan kontribusi pemuda pada masa saat ini dan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SMA 1 Demak Official supaya kami tetap semangat untuk menerbitkan berita-berita aktual, akurat, dan berkarakter. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.